Nah, jam 3 itu kita baru dapat break panjang, itu jam 3 kita istirahat, nanti lagi kita masuk pada saat jam 7 malam. Jadi space waktu. Hey, ni hao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya bersama saya Adrianto Anwar. Baik teman-teman, di konten kali ini atau di video kali ini lagi-lagi saya ingin berbagi informasi tentang seputaran kapal pesiar tentunya. Nah, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul lagi di belakangan ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari komen para subscriber atau teman-teman di sosial media saya, di Instagram, di Facebook. Mereka selalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin harus saya sharing kepada teman-teman semua supaya Anda tahu apa yang nantinya saya bisa sharing kepada teman-teman semua. Jadi pertanyaannya itu seputaran kerjaan di kapal pesiar. Dari beberapa banyak pertanyaan yang muncul, mungkin di video kali ini mungkin ini yang mesti saya bagi kepada teman-teman, mesti saya sharing kepada teman-teman, yaitu tentang jam kerja, atau gimana sih jam kerja di kapal pesiar itu, berapa jam kerja di kapal pesiar, kita shiftnya bagaimana. Nah, di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua tentang jam kerja yang kita dapat pada saat kita kerja di kapal pesiar. Tapi tentunya di posisi saya sebagai food and beverage service, yaitu di room service attendant, pengalaman yang saya dapat kemarin di di kontrak kerja saya pada saat saya di Costa Cruise Line, itu jam kerjanya nanti seperti ini. Tapi saya nggak mau boleh dibilang di setiap posisi atau departemen itu boleh dibilang jam kerjanya itu beda-beda ya, nggak sama semua, pure sama semua, itu beda-beda, nggak ada yang maksudnya schedule-nya itu sama. Boleh saya bilang di setiap departemen itu beda-beda. Jadi untuk di kapal pesiar itu, tapi boleh saya bilang untuk di kapal pesiar dari semua departemen itu mungkin kayaknya hampir sama ya. Untuk jam kerjanya itu berapa ya, kalau nggak salah itu 12 jam sampai 13 jam per hari untuk di kapal pesiar. Coba bayangkan, untuk di kapal pesiar itu kita jam kerjanya itu 12 jam sampai 13 jam per hari. Itu maksimal kerjanya di kapal. Untuk di food and beverage service itu 12 jam sampai 13 jam per harinya. Dan untuk untuk di kitchen mungkin atau di housekeeping mungkin, kalau saya bilang itu mungkin hampir sama aja, jam kerjanya itu 12 jam sampai 13 jam maksimal per hari. Itu untuk jam kerjanya. Kalau untuk kalian bertanya, apakah dalam sebulan itu kita ada libur atau dalam seminggu itu kita ada libur? Nah teman-teman, boleh Anda ketahui di kapal pesiar itu sama sekali tidak ada libur. Jadi selama kontrak itu kita tidak dapat libur. Jadi kerjanya itu selama kita dapat kontrak 8 bulan itu kerjanya kerja terus, nggak ada libur. Jadi liburnya pada saat kita pada saat kita off kerja, maksudnya jadwal kerja kita dalam sehari itu udah selesai. Nah itu libur yang kita dapatkan. Jadi contoh, hari ini kita shiftnya shift pagi itu kita mulai jam 6 pagi sudah mulai sampai nantinya jam 6 biasanya kalau di F&B departemen itu ya. Kalau di room service itu biasa kita shiftnya jam 6 nih, masuk pagi nih jam 6, biasa kerjanya itu sampai jam
jam 11 atau jam 12 itu kita kerja dari jam 6 sampai jam 12. Itu kita dapat makan break dulu, makan siang sampai dapat break, itu dapat breaknya sejam untuk makan siang dari jam 12 sampai jam 1. Sampai jam 1 kita lanjut kerja. Kita lanjut kerja itu dari jam 1 sampai jam 3. Nah, jam 3 itu kita baru dapat break panjang, itu jam 3 kita istirahat, nanti lagi kita masuk pada saat jam 7 malam. Jadi space waktu dari jam 1 ke jam 7 itulah yang kita gunakan untuk istirahat dari jam 7 malam sampai jam 7 malam. Kita kerjanya itu nanti lanjut sampai jam 10. Nah, jam 10 itu kita udah kelar kerja, waktunya untuk istirahat. Nah, kita lanjutnya besok pagi lagi untuk jam kerjanya. Jadi gitu, jam kerjanya seperti itu. Jadi mulai dari paginya sampai jam 12 atau jam 11 istirahat, makan siang lanjut kerja dari jam 1 sampai jam 3 sore atau jam 3 siang. Itu kita dapat break panjang pada saat jam 3 mulai sampai jam 7. Nah, di situ kita gunakan untuk mungkin kita keluar jalan-jalan atau apa. Nanti setelah itu lanjut kerja jam 7 malam sampai jam 10. Nah, jam 10 itu terakhir kita kerja. Nah, kita gunakan untuk kalau kalian kapalnya lagi sandar, kalian bisa keluar jalan-jalan. Jadi batas waktu yang tidak ditentukan. Biasanya maksudnya tidak ditentukan itu kalau kita udah off kerja, maksudnya nggak on duty, itu kita bisa keluar. Yang penting kita di luar dari jam kerja. Nah, gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen kerja di kapal, jadi harus persiapkan mental ya. Persiapkan mental. Kenapa saya bilang persiapkan mental? Ya, di kapal pesiar itu maksimal kerja 12 sampai 13 jam kerja dan tidak ada libur sama sekali selama kontrak. Jadi kalian harus pikir-pikir kalau kalian mau kerja di kapal pesiar. Jadi jangan kalian pikir di kapal pesiar itu kita enak-enak bisa kunjungi beberapa negara. Enggak. Di luar dari itu kita harus kerja keras, persiapkan mental dan dan tenaga untuk kalian kalau pengen kerja di kapal pesiar. Nah, itu yang mungkin bisa saya sharing kepada teman-teman semua. Jadi untuk kerja di kapal pesiar itu tidak mudah, kita harus persiapkan mental dan tenaga. Mungkin sampai di situ dulu yang bisa saya sharing atau berbagi informasi tentang seputaran berapa jam sih kita kerjanya di kapal pesiar. Nah, mungkin kalau video ini bermanfaat, bisa teman-teman bantu share kepada teman-teman semua supaya mereka yang ingin cari tahu gimana sih kerjaan di kapal pesiar, berapa jam dalam per hari itu kita kerja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terakhir, saya dibantu subscribe juga supaya saya bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya, dan dinyalakan notifikasi loncengnya supaya setiap saya membuat video Anda bisa langsung tonton. Sekian dulu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.